Selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada kawan-kawan semua, dimanapun dan kapanpun kalian nonton ini. Perkenalkan, nama saya Noris Jonathan dengan NIM B1B1210079, Matkul Keuangan Negara, Prodi Ilmu Pemerintahan, dan Fakultas Hukum. Izinkan saya memaparkan tentang APBD Kabupaten Kota. Oke, pengertian APBD. APBD merupakan rencana tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang bisa kita bilang APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama-sama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang bisa kita sebut DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Saya ulangi, baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Oke, selanjutnya saya akan membicarakan tentang siklus APBD kabupaten atau kota, tentang perencanaan, penyampaian, dan pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampirannya yang ada telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama-sama. Raperda mendapat pengesahan dari gubernur pastinya, terkait dari gubernur yang terkait di sana. Mohon maaf. Selanjutnya menurut pasal 108 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006, apabila dalam waktu 30 hari setelah penyampaian Raperda APBD, gubernur tidak mengesahkan raperdanya. Baiklah, sekarang di penganggaran APBD. Penganggaran adalah perencanaan yang digambarkan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Oleh karena itu, penganggaran disebut juga perencanaan laba atau profit planning. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau kita bisa sebut RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Untuk menentukan sebuah penganggaran diperlukan beberapa pihak dalam penyusunan anggaran tersebut. Seperti pihak prinsipil atau bisa dibilang atasan, agent atau bisa kita bilang lagi bawahan, dan penganggaran harus menjadi prioritas utama karena keuangan adalah kerangka operasi bisnis.
Oke, selanjutnya di siklus APBD kota, kabupaten di antara laporan dan juga pelaksanaan. Pelaksanaan penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahap terakhir adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi. Tersebut menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dan laporan dan pertanggungjawaban dalam evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten atau kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati, wali kota harus menyampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Jadi sebelum ditetapkannya oleh bupati, wali kota harus melaporkan kepada gubernur agar dapat dievaluasi terlebih dahulu. Struktur APBN kabupaten atau kota. Di pendapatan daerah. Pendapatan yang dianggarkan dalam APBK meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragi 2007.261. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten atau kota antara lain ialah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan juga pajak parkir. B. Retribusi daerah. Menurut Saragi, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Halim, retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Retribusi untuk kabupaten atau kota dapat dibagi menjadi dua, yakni seperti retribusi untuk kabupaten atau kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah. Terdiri dari 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu. Retribusi untuk kabupaten atau kota ditetapkan sesuai jasa atau pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Terdiri dari 13 jenis retribusi jasa usaha. C. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Halim, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah
yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: bagian laba perusahaan milik daerah, bagian lembaga keuangan bank, bagian laba perusahaan milik daerah, bagian lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non-bank, bagian laba atas penyertaan modal investasi. ND, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Halim, pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, deposito, denda, keterlambatan, pelaksanaan pekerjaan, penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah. 2. Perimbangan dana. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN. Dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi. Di daerah tersebut, dana perimbangan meliputi dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau bisa disebut DAK, serta dana bagi hasil yang bisa disebut DBH. Oke, yang pertama, dana bagi hasil. Dana bagi hasil atau yang kita sebut DBH adalah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kebijakan pelaksanaan alokasi DBH tahun 2012 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua telah menjadi undang-undang dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 1995 tentang cukai serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Dana bagi hasil terdiri dari DBH pajak dan DBH SDH dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, dana bagi hasil dari pajak yang meliputi DBH PPH pasal 25 PPOPDN dan PPH pasal 21. DBH pajak bumi dan bangunan yang bisa disebut DBH PBB dan DBH cukai hasil tembakan. Yang kedua, dana bagi hasil dari sumber daya alam yang meliputi DBH pertambangan minyak bumi, DBH pertambangan gas bumi, DBH pertambangan umum, DBH kehutanan, DBH perikanan, pertambangan panas bumi, DBH. Perhitungan dana bagi hasil disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan UU 11 Tahun 1995 tentang cukai. Dana bagi hasil atau DBH terbagi menjadi 3 jenis berbeda yang dibagi dalam alokasinya.
dana bagi hasil dari PBB akan dibagi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah. Bagian 10% milik daerah pusat atau bisa dibilang milik pemerintah pusat ini nantinya akan dialokasikan kembali ke kabupaten atau kota. Pembagiannya adalah kabupaten atau kota akan menerima 6,5% yang dibagi secara merata. Lalu 3,5%-nya akan dibagi dalam bentuk insentif kepada kabupaten atau kota yang sebelumnya telah mencapai atau bahkan melampaui rencana penerimaan anggaran. Persentase 90% yang diterima daerah juga masih akan dibagi lagi nantinya. 16,2% dari dana tersebut akan diberikan kepada provinsi. Lalu 64% untuk kabupaten atau kota dari daerah tersebut serta 9% sisanya akan diambil sebagai biaya pemungutan. Alokasi berikutnya adalah dana bagi hasil dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau bisa dibilang BPHTB. Untuk pembagian 80% dari tanah ini dapat diterima oleh daerah dan 20%-nya akan diterima pusat. Dari 80% dana yang diterima daerah akan dibagi lagi sebanyak 16% untuk provinsi dan 64% sisanya kabupaten atau kota tersebut. Terakhir, ada dana bagi hasil dan pajak keberhasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang disingkat PPh WPO PDN. Pendapat yang berasal dari pajak penghasilan ini akan dibagi untuk pusat sebanyak 80% dan 20% sisanya untuk daerah sebanyak 8% dari 20% dana tersebut. Akan diberikan untuk provinsi sementara. Untuk provinsi sementara 12% yang diterima diberikan lagi kepada kabupaten, diberikan lagi sebanyak 8,4% untuk diberikan kepada kabupaten atau kota yang memiliki wajib pajak yang terdaftar secara bersangkutan, sementara 3,6 sisanya akan dibagikan secara merata untuk seluruh kabupaten yang ada di dalam provinsi tersebut. B. Dana alokasi umum. Dana alokasi umum atau yang bisa kita sebut DAU merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten atau kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. Dana alokasi umum ini merupakan salah satu bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dapat kita sebutkan menjadi APBN. Untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan dan kategori dari dana alokasi umum atau DAU. Pertama, dana alokasi umum memiliki tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah dalam rangka membiayai berbagai kebutuhan di daerah tersebut. Yang kedua, untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah pusat dan dari pemerintah pusat
ke pemerintah daerah. Semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Yang ketiga, dana alokasi umum memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerahnya. Yang keempat, dana alokasi umum juga mempunyai fungsi untuk transfer dari pusat ke daerah yang paling tepat dalam melaksanakan pemerataan secara horizontal. Untuk kategorinya, dana alokasi umum terdiri dari: pertama, dana alokasi umum untuk wilayah provinsi; kedua, dana alokasi umum untuk wilayah kota atau kabupaten. Langkah awal dalam mekanisme mengalokasikan dana alokasi umum adalah melalui Dewan Pertimbangan tentang rencana atau tentang rancangan, formula kebijakan, serta perhitungan dana alokasi umum kepada Presiden terlebih dahulu sebelum disampaikannya nota keuangan dan RAPBN di tahun berikutnya. Selanjutnya, Menteri Keuangan akan melakukan perumusan terhadap formula dan perhitungan dana alokasi umum dengan memperhatikan DPOD yang dibuat sebelumnya. C. Dana alokasi khusus yang bisa kita bilang DAK. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu. Dana ini bertujuan untuk pendanaan aktivitas khusus daerah tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional. Anggaran tersebut biasanya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, serta obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar. Pengadaan infrastruktur kesehatan meliputi: 1. Pengembangan puskesmas; 2. Pembangunan puskesmas keperawatan; 3. Pembangunan pos kesehatan; 4. Pengadaan puskesmas keliling perairan; 5. Pengadaan kendaraan roda 2 untuk bidan desa. Yang kelima, pelayanan kesehatan rujukan dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas rumah sakit provinsi, kabupaten, kota yang meliputi peningkatan fasilitas tempat tidur rumah sakit kelas 3, pemenuhan peralatan, transfusi darah rumah sakit dan bank darah rumah sakit, peningkatan fasilitas gawat darurat rumah sakit, peningkatan fasilitas dan pengadaan alat kesehatan untuk program pelayanan gawat darurat obstetri neonatal komprehensif di rumah sakit. Dan yang terakhir, pengadaan alat pemeriksaan TBC di provinsi. Dan D, untuk kabupaten atau kota, dana alokasi khusus digunakan untuk 2 kegiatan, yaitu pemenuhan pelayanan dasar dan pemenuhan pelayanan rujukan. Untuk pemenuhan kesehatan dasar, dana alokasi khusus diberikan kepada 405 kabupaten atau kota dengan total anggaran 1,22 triliun rupiah, sedangkan untuk obat-obatan dan perbekalan kesehatan diberikan kepada 378 kabupaten atau kota dengan total anggaran 1 triliun rupiah. Yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang pertama, hibah berasal dari
pemerintah-pemerintah daerah lainnya, badan atau lembaga atau organisasi, swasta dalam negeri, kelompok masyarakat, perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat. Yang kedua, dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban kerusakan akibat bencana alam. Yang ketiga, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Dan yang keempat, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang terakhir, bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya di pengeluaran daerah. Satu, pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah itu adalah semua pengeluaran kas daerah pada periode tahun tertentu yang menjadi beban daerah. Pada dasarnya, pengeluaran daerah dapat diperinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, batas waktu atas pembayaran atau pelunasan cicilan utang maupun kredit. Aturan terkait batas waktu tersebut tentu sudah dicantumkan dan dijelaskan di awal perjanjian sebuah aktivitas pinjam. Dan yang B, penyertaan modal daerah. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha daerah penyertaan modal daerah bersama antar daerah dan atau dengan badan usaha swasta atau badan yang lain dan atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha atau badan lain dengan suatu maksud, tujuan, dan imbalan tertentu. Dan yang C, pembentukan dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah kota yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BUD. Jangan BUD, BUD. Pengelolaan dana cadangan adalah penempatan dana cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam portofolio yang sebelum digunakan sesuai dengan penuntukan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko yang rendah. Portofolio tersebut antara lain deposito, sertifikat Bank Indonesia atau yang bisa dibilang SBI, dan surat perbendaharaan negara atau yang bisa dibilang SPN, surat utang negara atau SUN, bukan SUN, dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah. D, pemberian pinjaman daerah. Pemberian pinjaman daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha, badan layanan umum atau BLU, pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota, dan badan layanan umum daerah atau BLUD dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman bunga dan atau biaya lainnya. Yang E, pengeluaran pembiayaan lainnya. Pengeluaran pembiayaan lainnya adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah kota, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Yang selanjutnya, belanja daerah. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan. Menurut Suminto, bukan Sumanto, belanja untuk daerah adalah belanja untuk menampung seluruh pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah yang pemanfaatannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah berdasarkan Kepmendagri
nomor 29 tahun 2002. Belanja terdiri dari 1. Belanja aparatur daerah. Nah, belanja aparatur daerah itu belanja yang kemanfaatannya dirasa secara langsung oleh aparatur daerah, tetapi tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas, seperti administrasi umum, operasional, dan pemeliharaan, belanja pegawai atau personalia, sampai pada pembiayaan perjalanan dinas. Yang kedua, belanja pelayanan publik. Pelayanan publik sebagai kewajiban pemerintah daerah tidak terlepas dari aspek anggaran sebagai alat-alat strategi pembangunan. Kebijakan alokasi anggaran pemerintahan daerah merupakan salah satu penentu efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Alokasi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat diklasifikasikan sebagai belanja aparatur dan belanja pelayanan publik. Belanja aparatur yang dimaksud adalah belanja yang manfaatannya dinikmati oleh publik secara tidak langsung, namun dinikmati juga oleh publik secara langsung. Belanja pegawai yang bersifat tidak langsung dan belanja-belanja yang masuk dalam kategori belanja rutin dapat dikategorikan sebagai belanja aparatur, sedangkan belanja barang dan belanja serta belanja jasa bersifat langsung atau belanja yang masuk dalam kategori belanja pembangunan dapat diklasifikasikan dengan belanja pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah yang didefinisikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 Tahun 2005 sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah merupakan suatu instrumen untuk mengalokasikan, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah untuk mendukung dilaksanakannya pelayanan publik secara logis. Apabila pengelolaan keuangan dilakukan secara baik dan mampu mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien, pengelolaan keuangan yang baik dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good government governance, yaitu partisipatif, hukum ditegakkan, transparan, adil, responsif, memiliki visi yang jelas, akuntabel, bahwa belanja publik dalam banyak hal sangat tergantung kepada komitmen para pembuat kebijakan daerah sendiri. Dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah sejak tahun 2001, komitmen Pemda yang ditunjukkan dalam proporsi APBD pada umumnya masih sangat rendah. Data dari Departemen Keuangan menunjukkan bahwa rata belanja pelayanan dasar di seluruh daerah hanya 9,5% dari APBD. Komitmen sekecil ini tentunya harus dibagi ke dalam 3 bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan nasional. Kata komitmen di sini perlu digarisbawahi karena sebenarnya alokasi belanja publik tidak selalu tergantung kepada besar kecilnya APBD. Ketiga, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Belanja bagi hasil ini belanja yang dilakukan dengan membagi atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan undang-undangan. Dan ada di keempat, belanja tidak tersangka. Nah, apa nih tidak tersangka nih? Belanja tidak terduga ini adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Oke, kita masuk ke pembiayaan. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terdiri atas. Yang pertama, penerimaan pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah kota, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan ini adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tabel-tabel anggaran APBD. Nah, yang seperti kita lihat di sini, ini adalah tabel-tabel anggaran. Tabel anggaran APBD Kota Jambi. Yang ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2021. Seperti yang kita lihat di sini, sungguh banyak angka-angka yang dikeluarkan. Nah, yang di sini adalah tabel lanjutan dari tabel-tabel APBD dari Kota Jambi. Seperti yang kita lihat tabel-tabel lanjutan ini. Sangat banyak surplusnya atau apapun. Nah, baik, sampai di sini perbincangan kita dan sampai di sini saya memaparkan tentang APBD. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Adios, amigos.